kemudian machine guidance dan maintenance management ini, agar perusahaan tambang itu bisa mengoptimalkan penggunaan dari equipment-nya untuk menghadapi challenge yang tadi, high impact risk, productivity and cost, decarbonization and green agenda, kemudian digital data. Baik, kita mulai dari fleet management system. Kita tahu challenge perusahaan tambang, lokasinya besar, ratusan hektar, dengan berbagai macam tipe alat berat, puluhan sampai ratusan alat berat yang beroperasi di sana. Nah, challenge-nya adalah bagaimana kita mengoptimalkan penggunaan alat berat ini sehingga produktivitasnya optimum dan tidak ada dalam bahasa improvement waste. Tidak ada hal-hal yang tidak produktif dalam pengoperasian alat berat itu sendiri. Yang pertama adalah challenges yang dihadapin itu excessive queuing time. Jadi banyaknya antrian. Jadi karena ada beberapa phase yang dibuka atau loading point yang dibuka, itu kalau tidak dikontrol dengan baik menyebabkan antrian di salah satu phase dan yang lain menunggu dump truck gitu. Jadi challenge-nya adalah bagaimana kita mengatur penggunaan peralatan tambang ini sesuai dengan targetnya dan lebih optimal. Yang kemudian yang kedua adalah bagaimana untuk mencapai target produksi. Kita tahu target produksi biasanya sudah ditetapkan, berapa target produksi per hari yang di-breakdown sampai per shift dan per jam. Kemudian yang ketiga adalah material blend control. Kalau misalnya kita di industri mineral seperti nikel, itu ada juga faktor chemistry yang harus dipertimbangkan. Bagaimana kita mengontrol nickel grade, misalnya besi dan silika magnesianya untuk proses selanjutnya, yaitu peleburan. Yang keempat adalah misdirect material movement, artinya karena luasnya area, karena banyaknya lokasi, terkadang kita harus di stockpile A, ternyata salah, dia dumping di stockpile B. Nah, itu juga menjadi tantangan tersendiri yang harus kita hadapin untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terus yang kelima adalah tire failure. Jadi salah satu cost yang besar juga adalah penggunaan tire. Nah, dengan adanya fleet management system ini diharapkan itu penggunaan tire-nya lebih optimum. Jadi lifetime dari penggunaan tire menjadi lebih panjang. Yang kemudian yang ke-6 adalah penggunaan idling, excessive equipment idling. Jadi kadang-kadang ini terkait dengan penggunaan fuel. Truk itu atau alat itu berhenti tanpa melakukan produksi yang seharusnya dimatikan supaya penggunaan fuelnya tidak boros di situ. Yang terakhir adalah equipment delay, di mana kita tahu ada beberapa delay yang terkait operasional yang seharusnya tidak terjadi atau tidak diplankan, tapi faktanya itu terjadi. Nah, dari sini fleet management system mengontrol supaya delay-delay yang tidak berhubungan dengan operasional atau delay-delay yang tidak diplankan sebelumnya itu bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan. Baik, untuk fleet management sendiri itu tujuannya adalah untuk memaksimalkan productivity. Kemudian bagaimana memanage equipment availability, memaksimalkan personal performance, kemudian safety yang kita utamakan, yang impact-nya adalah menurunkan direct cost dan asset utilization. Nah, fokus-fokus ini yang menjadi perhatian penting dari penggunaan fleet management system, di mana utilisasi dari alat, utilisasi dari manpower, dan berakibat pada perbaikan dari sisi safety, cost, dan juga aset kita terutilize dengan baik. Maka fokus utamanya akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan berikut. Nah, kalau kita berbicara tentang benefit dari fleet management system, itu sebenarnya diawalin oleh early state fleet monitoring. Jadi penggunaan GPS yang dipasangkan ke alat berat, jadi fleet monitoring aja. Jadi dia memang real time visibility, bisa tracking, bisa menugaskan truk ini, truk ABCD ke BQ nomor 1 gitu kan ya. Itu bagian dari early stage fleet monitoring. Di situ belum ada terjadinya otomisasi. Nah, stage selanjutnya adalah fleet optimization, di mana pada penggunaan fleet
manajemen itu sudah memasukkan logik-logik tertentu yang bisa memberikan arahan secara otomatis kepada alat untuk melakukan penugasan secara otomatis. Jadi penugasan misalnya dump truck A, dia bisa jadi ke dump truck B, dump truck A itu bisa jadi ke BQ nomor 1 atau BQ nomor 2 secara otomatis. Mempertimbangkan kondisi real time yang terjadi saat itu. Itulah fungsi fleet management system dalam intermediate stage. Dia bisa mengekskalasi penggunaannya. Kemudian ada juga mengoptimize fuel consumption, di mana delay-nya bisa diatur, gitu ya. Memberikan fast feedback ketika terjadi delay atau standby yang secara berlebihan. Kemudian fatigue manajemennya masuk di situ, dan yang terakhir adalah automate optimization yang tadi seperti saya sampaikan. Kemudian advanced stage atau mine optimization adalah faktor yang paling penting, yang terakhir dari sisi maturity penggunaan fleet management system dan development dari fleet management system, di mana data-data yang didapatkan dari aktual produksi itu bisa kita gunakan untuk menganalisa seperti key performance indicator, maintenance, cost saving, kemudian dari sisi mine planning, asset allocation, capability development, bisa juga dari sisi sales dan operation planning. Jadi bagian puncak dari penggunaan fleet management system itu tidak hanya mengolah dan menugaskan truk saja, tetapi bagaimana mengutilisasinya, kemudian data aktualnya itu bisa digunakan untuk keputusan bisnis, mulai dari mine planning sampai dengan sales operation planning. Oke. Nah, kalau kita bicara fleet management system, poin akhirnya adalah bagaimana kita mengoptimisasi. Sebenarnya optimisasi itu apa? Optimisasi itu adalah suatu tindakan, proses, dan metodologi untuk mencapai suatu aktivitas yang lebih efektif dan efisien. Jadi tujuan utama kalau di tambang itu meningkatkan productivity, menurunkan cost, kemudian protect aset, dan protect environment. Jadi bagian-bagian inilah pentingnya optimalisasi dalam dunia pertambangan menggunakan fleet management system tentunya. Sedikit tentang fleet management system, overview yang kita lakukan adalah yang pertama. Sebenarnya, jadi kita melakukan transfer data. Jadi di masing-masing alat ini ada mobile device, field mobile device yang terpasang, gitu ya. Nah, di sini mereka akan berkomunikasi menggunakan jaringan wireless. Jadi ada wireless access point yang ditempatkan di lapangan. Jadi terkoneksi. Jadi kemanapun truk ini yang masih dalam coverage dari wirelessnya itu terkoneksi. Nah, apapun aktivitasnya yang terjadi dalam posisi peralatan tambang ini, dia akan mengirimkan data-data ini ke server, ke access point yang ada di dispatch office biasanya. Nah, itu semua aktivitas, mulai dari perubahan status, mulai dari produktivitas alat, kecepatan, posisi, dan lain sebagainya. Itu terkoneksi dan dalam jaringan wireless, dan data itu ditransmitkan gitu ya, dan tersimpan, akan kemudian data itu diolah dan digunakan untuk analisa produksi dan operasional gitu. Nah, sebenarnya fleet management system ini secara garis besar begini. Proses bisnisnya adalah pertama kita mulai dari weekly planning parameter. Jadi ada cycle time parameter, productivity equipment, distance, speed, itu dibuat oleh mine planning. Artinya inputnya adalah mine planning, dalam hal ini mungkin weekly plan atau daily plan. Kemudian planning itu ditransformkanlah, diterjemahkan kepada strategi operasional. Strategi operasional, kalau kita ngomongin operasional, pasti ada loading, hauling, dumping, gitu ya, hauling full. Jadi cycle-nya gitu, muter terus. Nah, di cycle operasional, saya pinpoint di beberapa hal yang penting untuk diamati dan dimonitor secara operasional. Yang pertama, payload. Jadi payload itu adalah berat beban yang diisi atau yang diangkut oleh dump truck itu. Nah, payload ini menjadi bagian penting karena akan menjadi tidak efektif dan efisien ketika
barang atau material yang diangkat di dump truck itu kurang dari kapasitas optimalnya, gitu kan ya. Maka dari itu payload ini di tracking, dimonitor dengan menggunakan fleet management system ini secara real time, berapa payload optimal atau payload aktual yang diangkut oleh suatu dump truck. Kemudian ada sistem unlock system. Unlock system ini bagaimana fleet management system ini menugaskan dump truck secara otomatis kepada beku atau ekskavator atau loader yang membutuhkan. Jadi tidak ada antrian di satu sisi loading point, tapi satu sisi yang lain dia menunggu kedatangan dump truck. Jadi dengan adanya unlock system ini diatur sama fleet management system ini supaya penugasan dump truck itu optimal. Terus yang ketiga adalah speed management. Nah, speed ini juga kan menjadi bagian penting karena kita harus mengukur nih berapa speed plan, berapa speed aktualnya, kemudian dikasih feedback. Ketika speed aktual dari suatu dump truck itu di bawah plan, bisa dikasih feedback atau bisa menjadi masukan juga di mind planning, oh ternyata segmen jalan ini speednya itu di bawah speed plan, karena aktualnya di bawah, misalnya plannya 20, aktualnya 16. Maka itu bisa menjadi feedback untuk tim operation melakukan perbaikan jalan sehingga jalannya rapi dan bagus, dan speed dump truck yang melewati jalan itu menjadi lebih optimal gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah automatic parking. Automatic parking itu di akhir shift biasanya misalnya kita pergantian shift di jam 6 sore. Terkadang secara operasional ada beberapa kondisi itu dump truck operator melakukan parkir yang lebih dahulu. Misalnya jam 5.30 udah parkir. Nah, artinya kan tidak ada produksi yang dilakukan dalam jeda waktu 5.30 sampai jam 6. Dengan adanya automatic parking, fleet management system ini menugaskan, artinya secara prosedur operator itu tidak boleh parkir sebelum mendapatkan penugasan dari fleet management system. Nah, fleet management system nanti itu akan melakukan kalkulasi cycle time. Oke, ini masih bisa sempat untuk satu kali dumping lagi baru dia parkir. Jadi dia melakukan penugasan secara otomatis di akhir shift. Jadi data-data aktual itu menjadi real-time monitoring dan historical performance. Real-time monitoring itu menjadi bagian dari engineering untuk menganalisa performance-nya seperti apa, strategi shiftly, day to day, atau bahkan jam-jamnya seperti apa, untuk diupdate lagi ke mind planning. Nah, kalau historical performance dari sisi operation itu bisa jadi feedback. Oke, misalnya tadi segmen jalan yang ini kita perlu perbaiki. Oke, operator yang ini perlu kita coaching supaya misalnya dari sisi kecepatan bisa meningkat atau dari sisi penggalian bisa meningkat dan lain sebagainya. Nah, itu data-data itu merupakan big data, data yang banyak, real time, historical, semua aktivitas data itu terrecord. Itu yang menjadi feedback dari sisi mine engineering dan mine operation untuk perbaikan berkelanjutan dari sisi operasionalnya. Ini contoh ketika kita tidak melakukan optimisasi. Jadi misalnya ada dua lokasi loading point, ini ya, masing-masing di ditugaskan masing-masing dump truck. Jadi misalnya di sini ada cycle type. Untuk yang lokasi loading point yang pertama 24 menit, lokasi loading point yang kedua 24 menit. Kalau misalnya masing-masing processing rate-nya adalah sekitar dumping time sini 2 menit dan 2 menit, maka ini dibutuhkan 12 dump truck untuk mengakomodir kedua phase ini. Jadi dump truck yang di sini itu nggak bisa masuk ke sini, atau dari sini nggak bisa masuk ke sini. Maka kayak sendiri-sendiri gitu. Nah, dengan dilakukannya optimisasi, ini menjadi suatu kesatuan. Jadi dump truck itu kalau di sini kosong, ke loader ini bisa ke loader yang ini. Kalau loader ini kosong bisa ke sini. Nah, ini menjadi satu kesatuan integrasi dengan adanya optimisasi. Misalnya di sini total waktunya 40 menit dikali dengan processing rate yang 4 menit, maka total truk yang dibutuhkan adalah 10 dump truck aja. Nah, dari sini juga dari menggunakan optimisasi dan tidak menggunakan optimisasi ada selisih 2 truk. 2 truk inilah yang menjadi bagian dari saving kita. Karena di situ ada fuel cost terkait masalah
decarbonization and enviro, kita bisa men-saving fuel di situ, maintenance-nya kita bisa saving, produksinya bisa lebih optimal gitu kan ya, dan lain sebagainya. Nah, dari situ penggunaan optimalisasi dengan fleet management system itu sangat dibutuhkan. Ini contoh penggunaan fleet management system karena datanya sifatnya real time gitu ya. Penggunaannya menggunakan payload management. Payload management di sini kita lihat bahwa fleet management system itu bisa mengcapture aktual payload yang ada di sistem dump truck dan ditransmit ke shovel. Jadi gini. Nah, ini adalah Ini adalah field computer yang terpasang di backhoe gitu ya. Yang dipasang di backhoe dan di dump truck juga seperti ini terpasangnya. Nah, ini menunjukkan real time kalau kita bilang di per by dipper atau satu kali backhoe itu melakukan pengisian, itu akan terbaca aktualnya berapa. Jadi kita bisa tahu nih si backhoe yang sedang mengisi dump truck ini sekarang itu aktual tonase atau payload yang diisi berapa. Nah, situ fungsinya situ secara real time. Jadi kita bisa monitoring dan memberikan feedback langsung ke operator ekskavator yang sedang melakukan penggalian. Nah, di situ kita bisa dapatkan hasilnya di mana sebelum dilakukan project ini itu average tonasenya sekitar 61 ton. Kemudian setelah dilakukan itu average tonase payload-nya sekitar 77 ton atau peningkatan sekitar 20% dengan menggunakan fleet management system di mana automatic payload monitoring ini bisa di-apply dengan baik, maka akan menyebabkan improvement dari sisi productivity. Pentingnya itu. Nah, 20% ini kan sangat besar ini nilainya dikali dengan beberapa ritase dan berapa banyak truk yang digunakan dalam proses produksinya. Di situ menjadi bagian penting untuk operasional. Oke. Selanjutnya adalah kita bicara tentang machine guidance. Machine guidance ini bagaimana si alat baik loader, ekskavator, dozer maupun dump truck ataupun drill itu digunakan high precision GPS. Jadi untuk mengimprove operator akurasi, kemudian target seperti apa dan productivity. Jadi dia menggunakan high precision GPS yang diinstal di alat-alat ini sehingga dia pergerakannya lebih lebih presisi dengan kontrol sampai dengan sentimeter gitu ya saking presisinya. Kita lihat. Jadi proses datanya adalah misalnya di mine planning. Mine planning punya boundary plan gitu kan ya, boundary plan yang dibuat di minggu itu misalnya. Nah, itu data itu ditransfer over the air dengan menggunakan sistemnya dan yang masuk ke data machine guidance. Kemudian dari situ machine guidance itu melakukan transmit data tadi dimasukkanlah ke field komputer dan design surface atau hazard and limit dan lain sebagainya itu dimasukkan di situ. Nah, itulah yang akan menjadi yang menjadi guidance untuk si operator, kita contoh operator backhoe melakukan penggalian. Oke, batas penggalian saya di daerah sini, elevasinya ini, di sebelah utara itu ada limit hazard, berpotensi bahaya dan lain sebagainya gitu. Itu bisa terlihat di mobile komputer dan menjadikan guidance si operator. Nah, dari situ dari hasil aktual positioning itu tertransmit juga dalam bentuk data gitu kan ya, XYZ dan dalam bentuk terrain model. Jadi sehingga posisinya segini, elevasinya segini, material yang sudah diambil sekian persen gitu. Jadi itu bisa lebih secara otomatis gitu ya. Nah, misalnya ini contoh penggunaan machine guidance untuk di ekskavator. Jadi dia bisa tahu nih, di sini adalah boundary weekly plan yang warna kuning, kemudian penggaliannya udah sampai sini gitu ya. Kemudian yang
gambar putih ini adalah elevasinya. Kalau misalnya dia di bawah plan, overcut itu warnanya biru. Kalau misalnya masih di atas warnanya coklat. Nah, ini akan memberikan informasi secara real time. Penggaliannya di mana? Oke, ini cut sekian persen, cut berapa meter gitu kan ya. Kemudian ada juga machine guidance digunakan untuk proximity detection, artinya jika ada vehicle atau kendaraan yang dekat situ, dia akan memberikan informasi supaya bekerjanya lebih safety gitu ya. Hazard detection juga gitu, ada misalnya oke, lokasi di sebelah utara itu jangan overcut karena akan berpotensi untuk terjadinya longsor. Dengan adanya mesin guidance itu memberikan arahan tuh ke operator ekskavator untuk tidak melakukan penggalian di luar batas penggalian. Apa namanya? Nah ini contohnya gitu ya. Ini ada penggalian, terlihat hasil penggaliannya seperti apa, elevasi yang ditampilkan seperti apa dalam bentuk visual gitu kan ya. Kemudian kalau kita implement ke dozer juga sama, ketika dozer itu fungsinya misalnya sedang ada pembuatan jalan gitu ya untuk ramp up. Nah, itu juga bisa dihitung dengan menggunakan provision, aktualnya seperti apa, based on design seperti apa. Jadi memang benar-benar presisi supaya planning itu sesuai dengan eksekusinya di lapangan. Yang terakhir adalah drill. Ketika itu ditaruh di drill, di alat drill, alat bor, itu bisa yang kita implementasikan adalah bisa mengetahui kedalaman drill gitu ya. Kedalaman drill berapa lama dia mengedrill per meter, kemudian berapa kedalaman aktual. Nah, itu juga bisa kita gunakan untuk menghitung stratifikasi batu bara. Jadi ada drill sensor ini, ada RPM, torque, pull down pressure, dan penetration rate yang diolah data aktualnya sehingga bisa menampilkan stratifikasi dari batu bara seperti apa. Fungsinya nanti akan dikorelasikan dengan dari sisi blasting. Jadi ketika dari data provision diketahui secara langsung gitu kan ya kedalaman drill, stratifikasi top batu bara sama bottom batu baranya di mana gitu-gitu. Nah, itu data itulah nanti yang akan di transform ke blasting, tim blasting. Dari situ dari situ nanti pengisian lubang ledaknya seperti apa bisa diketahui dari data-data hasil drilling aktualnya. Oke, nah ini mesin guidance yang dipakai di ekskavator. Jadi karena memang itu sifatnya over the air langsung, jadi reduce field survey. Tidak perlu pemasangan patok atau arahan atau apa, karena itu bisa terlihat langsung di screen-nya ekskavator. Kemudian akurasi dari sisi mine planning, improve dari sisi safety gitu ya. Kemudian memberikan informasi ke operator pencapaian produksinya seperti apa. Kemudian dari sisi material delineation kita bisa tahu lapisan materialnya seperti apa, aktual penggaliannya seperti apa, kita bisa tahu secara langsung. Kemudian has precision elevation control. Jadi kalau misalnya di tambang itu kan jadi bagian penting adalah elevasi bench ya, jangan sampai over, jangan sampai turun. Karena khawatirnya itu terkait masalah safety dan productivity, apalagi dia yang punya bench misalnya lebih dari 30 meter gitu kan, semakin dalam semakin high risk, maka elevasi kontrol ini semakin dibutuhkan dari sisi penggunaan alat gitu ya. Kemudian reporting, tentu kita tahu ini sifatnya data-data ini real time dan bisa memberikan report secara langsung. Kemudian ada menggunakan GPS dan inclination control. Jadi kemiringan loading point, kemiringan alat itu kita bisa tahu. Oke, selanjutnya high precision untuk dozer. Sama dozer ini elevation control, improve bench, kemudian juga kita nggak perlu survei lagi stacking elevasinya berapa, karena secara real time dozer bisa memberikan machine guidance bisa memberikan informasi secara real time.
Kemudian juga kita tahu misalnya dozer yang digunakan untuk di lokasi disposal, di mana lokasi disposal ini menjadi konsep utamanya adalah safety gitu kan ya, karena ada beberapa kejadian disposalnya patah karena elevasinya tidak sesuai dengan plan. Nah, dengan adanya mesin guidance yang terpasang di dozer itu memberikan monitoring yang lebih presisi untuk elevasi aktual dari pendorongan itu sendiri dan elevasi dari sisi dozernya. Jadi diharapkan untuk isu safety itu bisa dihindari, kemudian compliance to plan-nya itu bisa tercapai. Kemudian yang terakhir adalah mesin guidance di drill, di mana compliance to plan, misalnya sebelumnya manual untuk pemasangan drill pad gitu ya, posisi drill hole gitu ya secara manual. Nah, dengan adanya mesin guidance oleh drill itu nggak perlu dilakukan lagi karena secara virtual di layar dashboard itu sudah ketahuan. Jadi drill itu tinggal menuju kemana lokasi titik drill itu mau dilakukan gitu ya. Kemudian high presisi, posisinya presisi, kemudian kita bisa tahu productivity-nya, kedalamannya bisa langsung didapatkan, stratifikasinya kita bisa lihat. Ya, bisa lebih optimal dari sisi penggunaan drill-nya itu sendiri. Oke, baik. Kemudian saya sudah menjelaskan fleet management, kemudian mesin guidance, yang terakhir adalah maintenance management system. Jadi setelah teknologi yang digunakan untuk mengutilisasi dari sisi alat, gitu kan ya, fleet management dan mesin guidance dari sisi high precision compliance to plan, yang terakhir adalah tak kalah penting adalah dari sisi maintenance management system, karena memang salah satu cost yang terbesar di sisi operasional penambangan adalah maintenance-nya. Nah, maintenance-nya ini artinya gini, maintenance ini kita melakukan real-time monitoring terhadap equipment health, yang mana itu menjadi tindakan yang proaktif, jadi bukan reaktif. Jadi sebelum terjadinya failure atau kerusakan yang lebih besar dari alat berat itu, nah, itu bisa dihindari karena kita memonitor kesehatan dari alat berat itu sendiri. Jadi, yang pertama adalah meningkatkan safety, memaksimalkan utilisasi, karena kalau misalnya alatnya down karena memang kerusakan yang reaktif gitu ya, yang tidak di-prevent sebelumnya, itu bisa menyebabkan down yang lebih lama, akibatnya utilisasinya menurun. Kemudian kontrol cost gitu kan, yang harusnya misalnya perbaikannya minor karena tidak dikontrol dengan baik, karena tidak di-maintain dengan baik dan dimonitor dengan baik, itu bisa menyebabkan catastrophic komponen failure yang lebih besar, cost-nya juga lebih besar gitu kan. Kemudian yang keempat adalah optimize uptime. Jadi penggunaan dari sisi equipment itu bisa lebih optimal. Bagaimana proses equipment monitoring manajemen ini dijalankan? Yang pertama, mining equipment itu ada sensor-sensor yang terpasang gitu kan dari OEM data. Nah, OEM data ini itu diambil datanya melalui mobile komputer yang terkoneksi juga dengan fleet management system, terintegrasi. Nah, dari sini itu datanya dikirimkan ke sentral komputer, yang mana nanti ini berisikan analisa-analisa gitu kan ya. Nah, dari sinilah bisa dilakukan. Jadi, ketika potensial failure itu terdetek dalam bentuk trend alarm, jadi misalnya OEM event ini memberikan alarm nih, oh ini udah ada yang salah nih, gitu kan ya, misalnya dengan engine RPM atau dengan engine pressure. Nah, itu bisa memberikan sinyal ke tim maintenance untuk dilakukan perbaikan dari situ. Jadi sebelum terjadinya failure itu dilakukan prediktif dan preventif. Balik lagi. Jadi root cause-nya itu kita bisa tahu, kemudian bisa mempredik failure-nya nanti akan seperti apa, dan kita bisa menghindari terjadinya failure yang lebih besar. Dari situlah penggunaan maintenance ini dilakukan.
Nah, ini ada juga aplikasinya dari sisi cloud, jadi penggunaannya bisa jadi di site A, site B, site C, gitu kan ya, yang terhubung ke cloud, yang mana nanti database-nya ini dianalisa menggunakan sistem monitoring maintenance-nya. Ya, itu tadi, balik lagi yang tadi, bagian dari workforce, di mana si orang maintenance yang menganalisa performance dari alat itu tidak perlu berada di site, cukup misalnya berada di remote operating center yang terpusat, itu bisa mengetahui kondisi site gitu. Nah, ini contoh yang telah dilakukan, bahwa salah satu fokusnya adalah fuel ya, fuel apa namanya, saving fuel, gimana mengurangi penggunaan fuel dengan menggunakan maintenance management system. Nah, ini kita lakukan analisa, ada pengalaman dari kita bisa melakukan analisa di mana sebenarnya ketika di sini, ketika injektor dan oil filter itu muncul, jadi kayak muncul informasi di injektor dan oil filter itu muncul, itu berkorelasi dengan kenaikan fuel burn rate-nya dari dump truck gitu. Nah, jadi yang dilakukan adalah ketika injektor ini muncul, event-event itu muncul gitu kan ya, dan engine oil filter itu muncul, maka tim maintenance segera melakukan perbaikan gitu, sebelum terjadinya kerusakan atau kita berada di posisi fuel burn rate yang tinggi ketika event itu muncul. Nah, di sini kelihatan bahwa, nah di sini adalah ini event yang terjadinya injektor dan engine oil gitu kan ya, ketika diperbaiki tidak ada lagi. Ini grafik yang di bawah ini adalah grafik fuel burn rate-nya. Jadi awalnya itu di angka 373, dengan injektor ini muncul terus eventnya. Ketika event ini hilang, artinya preventive maintenance itu dilakukan, maka fuel burn rate-nya juga mengalami penurunan. Nah, inilah korelasi-korelasi yang bisa didapatkan dari analisa-analisa data menggunakan maintenance management system. Kemudian ada contoh lagi adalah excessive RPM pada saat dumping. Jadi ketika dumping itu RPM-nya tinggi. Artinya maksudnya gini, ketika RPM-nya yang dibutuhkan sebenarnya RPM-nya cuma 1.600, tapi ini ketika engine RPM tinggi sampai 1.900 sampai 2.000, itu berkorelasi juga dengan fuel burn rate-nya. Nah, di sini bisa kita kontrol nih, dilihat, oke, kalau dari data yang optimal itu RPM pada saat dumping itu sekitar 1.600, jangan pakai 2.000, karena kalau di sini terlihat bahwa fuel burn rate yang terjadi ketika dumping itu lebih besar gitu kan ya. Nah, dari sini juga menjadi masukan juga ke tim operasional, ke tim engineering, supaya apa? Supaya secara prosedur diperbaiki gitu kan, secara operasional diperbaiki juga. Nah, itu salah satu contoh penerapan maintenance management system dari sisi kita mengimprove fuel saving gitu ya. Baik, mungkin itu presentasi kami yang terakhir terkait penggunaan teknologi yang digunakan di industri pertambangan, mulai dari fleet management system, kemudian tadi ada mesin guidance, dan maintenance management. Terima kasih, saya serahkan ke Mbak Winda untuk bisa melanjutkan acara selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Pak Bowo atas materi yang telah disampaikan. Sungguh menarik sekali ya Pak ya, materi yang disampaikan terkait penerapan teknologi pada industri pertambangan di era revolusi industri 4.0. Yang saya sedikit tangkap bahwa ada beberapa risiko yang akan dihadapi oleh suatu perusahaan pertambangan ya Pak ya. Jadi solusi dari ada penerapan dan risiko ini dengan menerapkan fleet management system, karena dapat membuat kegiatan penambangan jadi efisien dan ekonomis ya Pak ya. Jadi pada para peserta yang ingin bertanya dapat join bersama kami di sini. Oh, ini ada pertanyaan masuk Pak.
ini dari Bapak Benyamin, bagaimana dengan keakuratan data yang dihasilkan dari matching tweets, Pak? Mungkin kepada Bapak Bowo bisa. Mohon maaf, bisa diulang pertanyaannya? Machine Bagaimana, guidance ya? ya, bagaimana dengan keakuratan data yang dihasilkan dari widget? Ya, keakuratan datanya itu kurang dari 30 cm, Pak. Apa namanya? Keakuratannya bahkan bisa lebih kecil dari 15 cm untuk machine guidance ini. Jadi kita bisa pakai dia di dozer, bisa dipakai di ekskavator gitu ya, ataupun di drill. Gitu, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Mungkin para peserta yang lain yang ingin bertanya. Dapat bergabung dengan kita di sini. Pada Pak Bowo, ini ada pertanyaan dari Pak Erik. Untuk pertanyaannya, bahwa saya melihat pada screen tadi ada citra satelit. Apakah FS bisa dikombin dengan citra satelit? Mohon maaf, bisa lebih spesifik pertanyaannya? Ya, baik, Pak Bowo. Ya, terima kasih, Pak Bowo. Jadi memang teknologi digital sekarang memang ya mau tidak mau mesti harus kita coba implementasikan ya di dalam industri pertambangan, karena ya sesuai yang disebutkan Pak Bowo tadi bahwa digitalisasi itu bisa melakukan efisiensi ya, bahkan bisa 20%. Dan era digitalisasi itu mau tidak mau ya suka atau tidak suka di era sekarang ya kita harus coba terapkan ya, di era digitalisasi. Mungkin tidak bisa yang advance, mungkin pakai yang intermediate atau mungkin yang pakai equipment apa ya istilahnya equipment tracking ya seperti itu. Tapi mau tidak mau kita harus coba memulai kan gitu dengan teknologi digital yang paling minim kita coba aplikasikan. Seandainya memang bisa meningkatkan, kita coba intermediate bahkan ke yang level advance kan gitu. Nah, ya. itu tadi kan ada istilahnya interkoneksi ya antara peralatan dengan GNS sistem ya. GNSS itu adalah global navigasi satelit sistem ya. Nah, itu kan tadi dashboardnya berupa layar ya Pak ya, mestinya layar hitam, layar dengan gambar-gambar. Nah ini saya melihat tadi di screen-nya ada citra satelit begitu. Nah, apakah kita seperti melihat film-film ini, misalnya film-film apa ya, film-film Hollywood lah, itu ada drone yang terbang di atas pit, itu bisa melakukan pemetaan kondisi pit, kemudian bisa dilihat. Bisa dilakukan zoom di unit alat berat tersebut, katakanlah seperti itu. Seperti katakanlah di film-film Hollywood itu melihat ya buruan FBI sampai ke sisi jalan lah seperti itu. Bajunya pun tipikal rambutnya bisa terlihat. Gimana? Oh iya, kita ngomongin mesin guidance yang tadi ya. Jadi mesin guidance itu mungkin teknologinya berbeda ya. Yang dimaksud Pak Erik itu lebih kepada drone ya, automatic survey gitu kan ya. Yang mana citra satelit dari drone itu bisa langsung dalam bentuk terrain model dan data elevasi gitu kan ya, kontur dan lain sebagainya. Nah, kalau ke mesin guidance lebih kepada dari sisi detail plan to aktualnya, compliance-nya seperti apa. Jadi lebih ke operasional gitu Pak Erik. Tapi di situ juga misalnya kita pasang alat
machine guidance ini di dozer gitu kan ya, kita pasang. Nah, titik-titik elevasi yang dilewatin oleh dozer itu kita bisa tahu XYZ-nya. Kayak kita melakukan survei topografi aja gitu Pak Erik. Biasanya kita melakukan di lokasi disposal misalnya kan ya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu melakukan survei terhadap posisi disposal itu kan ya, daerah disposal, karena ketika dozer itu melewatin gitu kan ya, dia melakukan pendorongan segala macam, itu udah ada titik GPS-nya. Nah, titik GPS-nya itu yang kita bisa transform kalau misalnya kita masukkan ke dalam software tambang, itu bisa ketahuan kan ya, elevasinya seperti apa, kemudian kita bisa buatkan 3D modelnya seperti apa dari data-data itu. Gitu Pak Erik. Oke, baik. Bisa nggak kira-kira di-share ke kami Pak, di Indonesia ini yang bisa dijadikan benchmark untuk FMS, ya katakanlah yang sudah menerapkan FMS itu tambang apa saja gitu Pak, sehingga kita bisa katakanlah bisa mempelajari, melihat oh gambarannya di tambang seperti ini loh yang sudah menerapkan FMS. Iya, saya menyebutkan ada beberapa klien kami, mulai dari perusahaan gold seperti Freeport, kemudian nikel itu Vale Indonesia menggunakan. Kalau untuk batu bara itu ada KPC menggunakan Fleet Management System, sama Buma Lati gitu ya, sama satu lagi PPA. Nah, itu mereka sudah menggunakan Fleet Management System. Di samping juga ada beberapa site yang menggunakan Fleet Management System serupa, dengan sistem serupa gitu kan ya. Misalnya Kideco atau misalnya Braucol gitu ya, Petrosi dan lain sebagainya. Gitu Pak. Artinya top 5 perusahaan tambang itu saya pikir sudah menjadi keniscayaan mereka menggunakan Fleet Management System ya. Sudah menjadi kebutuhan mandatori, maksud saya. Sudah menjadi kebutuhan mandatori karena banyaknya fleet, ratusan fleet yang harus mereka optimalkan gitu kan ya. Jadi Fleet Management System menjadi mandatori untuk memonitor operasional mereka dan digitalisasi dalam industri pertambangan. Gitu Pak. Terima kasih Pak Bowo. Jadi setuju, saya sepakat dengan Pak Bowo karena memang tren dunia ini makin meningkat ya semuanya. Fuel consumption juga, harga minyak dunia makin akan meningkat kan gitu. Di lain pihak memang dunia juga mengharapkan kita melakukan efisiensi di semua bidang. Betul. Jadi carbon capture ya, sebetulnya itu carbon capture itu sudah lama lah diderungkan melalui protokol Kyoto. Kita Indonesia ini dipikir sudah ada kebijakannya tentang dekarbon. Cuman harapannya ya pelaku usaha ini juga bisa berpartisipasi lah, bisa aktif lah untuk program dekarbonisasi. Betul. Karbon yang dilepas ke udara itu kalau tahunan ya ratusan juta ton seperti itu. Ya, betul. Ya memang semakin ke sini concern terhadap environment semakin ketat gitu kan ya, efek rumah kaca, decarbonization, kemudian juga resources juga semakin menipis gitu kan ya, kemudian grid juga semakin kecil. Jadi memang membutuhkan fungsi teknologi untuk membantu perusahaan tambang untuk meleverage dari sisi productivity dan quality dari sisi operasional. Gitu. Saya sepakat. Ya. Terus ini kebetulan ini Pak Bowo, jadi peserta webinar kita ini kan ada beberapa inilah ya, beberapa bidang lah ya. Ada yang dari beberapa kalangan maksud saya. Ada dari pemerintahan itu sekitar 56% ya. Mungkin kalau lebih spesifiknya adalah ASN ataupun inspektur tambang yang di Kementerian SDM. Kemudian ada kalangan mahasiswa itu sekitar 30%. Kemudian profesional itu 10%, sisanya akademis. Seperti itu. Nah, artinya kira-kira Pak, dengan teknologi yang sekarang ini kan kita udah melihat sudah canggih ya teknologinya.
ada tidak atau paling tidak ada R&D dari mungkin modular mining, teknologi ini apakah masih bisa applicable atau masih bisa bertahan untuk 5 atau 10 tahun yang akan datang kira-kira? Atau mungkin bakal ada teknologi yang lebih canggih lagi kira-kira untuk ya katakanlah kita 5 tahun yang akan datang. Iya, industri teknologi akan terus berkembang ya Pak Erik ya, mengikuti perkembangan zaman. Saat ini penggunaan fleet management system tentunya akan lebih semakin optimal lagi digunakan gitu ya. Kemudian juga kita memang ada namanya API di mana kita itu bisa melakukan kolaborasi dengan, ibarat kata gini, dengan menggunakan fleet management system itu kan data produksi secara historikal itu kan bisa terkolek dengan baik gitu kan ya. Nah, data-data ini itu kita bisa bekerja sama dengan pihak ketiga yang dikorelasikan misalnya dengan tracer atau data untuk jadi kayak ada third party yang bisa membuat aplikasi yang mengambil dari data fleet management system untuk kebutuhannya gitu Pak. Okay. Jadi interkoneksinya artinya ini kan database. Nah, database ini silahkan dimanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang custom sesuai dengan keperluan dari masing-masing site. Nah, itu bisa kita ada namanya sistem API platform yang bisa mengintegrasikan sebagai bridge untuk kebutuhan itu, gitu Pak Erik. Kedepannya akan seperti itu. Ya, kayak sekarang misalnya, ya lanjut Pak. Ya kayak sekarang misalnya di klien kami di Australia itu kantor dispatch dan kantor maintenance-nya itu tidak berada di site karena sistemnya udah pakai cloud computing kan. Jadi analisanya itu dari kota, yang melakukan itu cuma dari sisi orang lapangan, maintenance-nya aja yang di lapangan. Tapi si engineer ini yang melakukan dispatching itu dari kota, dari kota gitu. Misalnya kita contoh yang saya tahu Rio Tinto, mereka punya remote center, command center gitu. Dia posisinya di Perth, tapi posisi site-nya itu lebih dari 500 km posisinya di site gitu. Nah, itu yang hal-hal seperti itu yang sebenarnya teknologi memudahkan kita dari sisi penggunaan ini. Baik. Setuju Pak. Jadi ini ada kalangan profesional, kalangan akademis yang ikut ini menjadi suatu brainstorming bagaimana sesuai tadi yang disampaikan Pak Bowo bahwa kita masih terbuka profesional ini untuk mengembangkan kan teknologi big data yang disediakan mungkin dalam hal ini modular mining untuk dikembangkan dengan device kan gitu. Bisa dengan Android atau seperti apa itu masih terbuka. Jadi memang diperlukan riset and development yang lebih lanjut lah. Jadi ingatlah ini quote-nya si Steve Jobs ya. Jadi teknologi itu bukan untuk membuat ribet, tapi teknologi yang baik adalah teknologi yang memudahkan. Iya, betul. Iya. Jadi teknologi yang memudahkan dan jadi filosofinya adalah teknologi itu tidak membuat ribet. Jadi kalau teknologi itu membuat ribet, nah itu filosofinya bukan teknologi yang maju lah, bukan teknologi yang baik. Betul. Tak kalah penting juga ya Pak Erik. Jadi kita tahu di tambang itu ada key performance indicator yang target-target produksi mulai dari senior level sampai dengan level operator. Dengan adanya penggunaan teknologi fleet management system, itu sampai ke level operator, si A ini loading time-nya berapa, itu kita bisa tahu. Gitu. Jadi penggunaannya tuh secara real time, mana yang harus kita perbaiki gitu kan ya. Nah, itu benar-benar sampai ke level operasional, sampai ke level operator itu bisa terkontrol dengan spesifik gitu ya. Gitu sih. Baik, itu sepertinya ada Pak Alif mau bertanya dari Bima Sabaktum. Silakan Pak Alif. Suara saya bisa kedengaran Pak?
Dengar Pak Alif? Ya silakan Pak Alif. Halo. Ya silakan Pak Alif. Ya, oke. Terima kasih Pak. Sebelumnya saya salam kenal Pak. Saya Alif, Mining Engineer di Bima Sabartum Group. Saya ingin bertanya mengenai MMS Pak, atau Maintenance Management System. Berdasarkan penjelasan yang Bapak berikan tadi, dapat dikatakan bahwa kita itu bisa mendapatkan informasi, entah itu pemanfaatan alat yang lebih optimal ataupun yang lebih jelasnya adalah penurunan fungsi alat ya Pak ya. Yang tentunya kalau misalkan terdapat penurunan fungsi alat, artinya itu mengindikasikan ada sesuatu yang salah. Nah, terkait indikasi tersebut Pak, kalau sejauh ini kan yang saya tangkap itu berasal dari yang terutama adalah perbandingan data sewaktu kita baru beli alat lah ibaratnya Pak ya. Yang tadinya bisa dalam 1 jam itu 10 rate misalnya, sekarang dalam 1 jam berkurang jadi 9 atau 8. Nah, artinya kan itu faktor internal. Nah, sementara kira-kira kita bisa juga nggak Pak mendeteksi faktor-faktor yang dari luar Pak? Misalkan ada material yang tersangkut, atau mungkin keretakan struktur alat, atau bisa jadi kebocoran oil, ataupun juga konsleting seperti itu Pak. Ya, kalau misalkan udah sampai sedetail itu kan berarti emang udah benar-benar mantap lah untuk maintenance tadi. Terima kasih Pak Bowo, itu aja sih pertanyaannya. Ya, makasih Pak Alif. Jadi untuk maintenance management system, fungsi alat ini adalah membaca informasi yang diberikan oleh sensor yang terpasang di alat berat. Jadi sederhananya gini deh. Kalau misalnya kayak kita punya mobil gitu kan ya, muncul di situ engine oil level gitu kan ya, muncul. Nah, selama ada informasi yang disampaikan oleh si OEM ini, OEM itu yang dari pabrikan, misalnya kita ngomongin Komatsu gitu ya. Nah, selama sensor itu ada bisa muncul, itu bisa kita tangkap Pak. Jadi misalnya kayak engine level, oil level, ada misalnya fracture, ada tekanan di mesin yang tidak sesuai dengan standar, itu semua terrecord Pak. Artinya selama itu muncul dan ada informasi eventnya, nah itu bisa tertangkap oleh equipment maintenance itu sendiri Pak. Nah, dari situlah nanti data-data itu dianalisa, misalnya, engine oil filter itu di angka misalnya 10 nih standarnya, sekarang tuh di angka 20, berarti ada high pressure di situ gitu kan ya. Nah, itulah yang dijadikan feedback ke tim maintenance. Oke, coba lakukan perbaikan dari sisi engine-nya gitu, Pak. Di truk nomor sekian gitu. Jadi nggak sampai failure, kita sudah lakukan perbaikan. Gitu sih, Pak. Memang sedetail itu datanya yang bisa diambil. Iya, Pak. Berarti kan bisa dikatakan kita itu mendapatkan indikasi lah, Pak ya. Indikasi, oh ini ada yang salah nih. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya itu balik lagi ke tim maintenance yang akan melakukan checking lagi Pak ya. Untuk mengetahui oh ternyata di sini nih sumber masalahnya. Nah, terkait dengan itu Pak, terkait dengan indikasi tadi, kira-kira memungkinkan juga kan Pak terdapat wrong alarm atau mungkin informasi yang kurang tepat seperti itu Pak? Oke. Ya, intinya si maintenance management system ini mengcapture apa yang disampaikan oleh sensor gitu kan ya. Selama sensornya bagus, maka itulah data yang diambil. Jadi sistemnya tidak bisa membuat data sendiri. Jadi dia cuma menangkap sinyal-sinyal yang disampaikan oleh sensor-sensor yang ada di alat berat itu gitu. Nah, kalau misalnya memungkinkan atau enggak, yang namanya pertama itu maksudnya ini alat berat dengan tekanan tertentu, pressure, kondisi pekerjaan, kemudian juga kelistrikan dan sebagai macam lainnya, maksudnya itu akan memungkinkan sebenarnya gitu. Tapi sistemnya selama sensor itu bekerja baik, di-maintain dengan baik, ya hasilnya pun akan baik gitu sih Pak. Oke, baik. Kalau gitu di copy Pak Bowo, ini beneran saya sempat
takjub Pak ngelihat yang tadi Bapak presentasikan kan Pak, artinya dari segi elevasi pun juga sampai terkontrol kan, artinya kemajuan teknologi itu udah sangat pesat seperti itu Pak. Ya, untuk pertanyaan saya rasa cukup. Terima kasih atas penjelasannya Pak Bowo. Ya, terima kasih. Terima kasih, semoga membantu Mas Salif. Baik, tadi sempat ada mungkin Bapak atau Ibu Darmawati Dema mungkin tadi sempat raise hand, bisa di ini Bu, Bapak silakan. Darmawati Dema sempat raise hand. Apakah bisa diulangi lagi pertanyaannya? Ya, saya ulangi lagi kepada Bapak atau Ibu Darmawati Dema, kami persilakan. Cuman kalau tidak ada, nanti kami serahkan kepada moderator. Terima kasih, Pak Erik. Diingatkan kembali kepada para peserta untuk isi kolom absensi untuk mendapatkan sertifikat. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Dahmadi Dahlan. Mungkin kepada Pak Dahmadi bisa bergabung dengan kami di sini. Mungkin saya bisa bantu bacakan ya Pak ya. Jadi pertanyaan dari beliau, mohon penjelasan cara perhitungan tingkat kerugian terhadap peralatan yang standby. Delay time dalam suatu sistem produksi secara manual dibandingkan dengan sistem monitoring, dan bagaimana peran operator ketika di-bridge melalui monitor, dan apa ada jaminan keselamatan pertambangannya misal pada situasi yang tidak termonitor. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Winda. Yang pertama, kerugian terhadap peralatan yang standby atau delay gitu ya dalam sistem produksi secara manual dibanding dengan sistem monitoring. Nah, ya sederhananya gini Pak, semakin detail kita bisa monitoring delay atau standby dari suatu alat, artinya kan itu dalam kondisi yang tidak beroperasi gitu Pak ya. Nah, perhitungan tingkat kerugiannya sederhananya adalah misalnya berapa jam dalam satu hari alat itu melakukan delay atau standby yang tidak sesuai dengan plan. Misalnya setiap satu hari atau satu shift dia ada delay atau standby 1 jam. Nah, artinya kan 1 jam itu yang tidak beroperasi gitu kan ya. 1 jam, kemudian kita kalikan dengan produksi rata-rata alat itu atau dump truck itu misalnya di hari itu misalnya sekitar 100 ton per jam. Artinya 100 ton dikali dengan 1 jam, kehilangan waktu produksinya adalah kehilangan tonase produksinya adalah 100 ton per jam pada hari itu. Nah, misalnya 2 jam ternyata standby atau delay-nya ya 100 dikali 2 jam ya berarti 200 ton kehilangan produksinya. 200 ton ini kalau kita ngomongin 1 hari, kita bisa monitoring ini datanya misalnya 1 minggu atau 1 bulan atau 1 tahun, berapa sih total standby dan delay-nya gitu kan ya, dikalikan dengan productivity rata-rata. Nah, misalnya dapatlah 1 bulan ada 5.000 ton potensial loss karena terjadinya delay dan standby. Nah, 5.000 ton per bulan ini dikali dengan misalnya kalau kita ngomongin kontraktor 5.000 ton ini berapa rate per tonnya gitu kan ya, misalnya $1 artinya ada $5.000 misalnya yang hilang dalam 1 bulan dikarenakan adanya standby dan delay yang berlebihan terhadap alat. Nah, kalau kita bicara manual, ya mungkin kan monitoring dan pencatatannya itu kan tidak bisa secara otomatis. Biasanya mengandalkan checker atau mengandalkan informasi dari operator kan kayak gitu. Jadi lebih tidak lebih tidak spesifik dan tidak detail pencatatannya gitu. Nah, dengan adanya fleet management system ini, standby dan delay-nya menjadi lebih spesifik dan lebih tercatat sehingga loss-nya itu bisa dikurangi. Kita juga bisa tahu nih operator mana yang melakukan standby dan delay lebih dari plan. Nah, itu juga jadi looping dari sisi
feedback ke operator, ke main operation gitu. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana peran operator ketika di-guide melalui monitoring? Apakah ada jaminan keselamatan petambang misalnya pada situasi yang tidak dimonitor? Nah, artinya alat ini bekerja berdasarkan plan yang sudah disampaikan oleh engineering gitu kan ya. Misalnya batasan penggalian di sini ya. Perlu memang judgement dari operator juga misalnya. Artinya gini. Ini sistem misalnya mission guidance. Ya, artinya aktual dibanding dengan plan itu sejauh mana compliance-nya gitu. Apakah 100% compliant sesuai dengan itu atau enggak. Nah, ketika dia bekerja sesuai dengan boundary, kan kita secara bisnis proses itu ketika plan itu sudah disampaikan oleh pihak main engineering, artinya sudah mempertimbangkan dari sisi safety, produksi dan lain sebagainya ya. Artinya kalau kita bekerja menggunakan guidance dari limit, misalnya pit limit dari mine engineering, ya di situ sudah dikatakan aman. Tapi balik lagi, yang namanya kondisi operasional itu kan kita nggak bisa, ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Misalnya pada saat itu curah hujannya deras gitu kan ya, atau pada saat itu ternyata ada genangan pada bagian atas bench, atau misalnya ada debu atau gimana yang berlebihan, sehingga kalau kita ngikutin bench itu bakal jadi isu safety baru atau accident. Maka itu judgement dari operasional dan pentingnya juga dari sisi operator dan supervisor melihat kondisi aktual di lapangan gitu. Tapi dari sisi mesin guidance dia hanya membaca dan sebagai guidance arahan untuk mengeksekusi mine planning itu seperti apa gitu sih Pak. Terima kasih kepada Pak Bowo atas jawabannya yang telah diberikan. Mungkin kepada para peserta diingatkan kembali untuk mengisi absensi untuk mendapatkan sertifikatnya. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi ya Pak. Mungkin yang bisa saya simpulkan dari webinar pada kali ini bahwa pemanfaatan FMS, Mention Guide, dan MMS ini dapat berpotensi untuk meningkatkan efisiensi penambangan yang dilakukan. Kita dapat meminimalisir terjadinya kerusakan major terhadap alat ya. Dan sebagai informasi bahwa CIBIMA Series 2021 ini akan ada sesi selanjutnya. Dan untuk pada rekan-rekan yang belum sempat mengikuti webinar CIBIMA Series sebelumnya, bisa kunjungi di channel YouTube kita di CIBIMA Channel dan tetap pantengin sosial media kita karena ada info-info menarik terkait dunia tambang. Baiklah, mungkin sesi selanjutnya kita foto bersama ya sebagai kenang-kenangan. Mohon kepada para peserta untuk mengaktifkan kamera. Aktifkan kamera. Bosku Pak Dahmadi, selamat siang Pak. Ya, selamat siang Dinda, Pak Ben. Ya. Baik. Salam kenal Bapak-bapak. Pak Bowo.
Kita tunggu dulu yang belum mengaktifkan kamera. Saya sempat Bapak Ben tuh. Yang kok kelihatan itu. Langsung tuh. Oh. Baik, kepada para peserta, dalam hitungan ketiga kita akan foto bersama ya. Baik, 1, 2, 3. Untuk slide berikutnya, 1, 2, 3. Untuk slide berikutnya, 1, 2, 3. Untuk slide berikutnya, 1, 2, 3. Baik, cukup. Akhirnya kita sudah di penghujung acara. Demikian acara webinar Sigma Series 13 ini. Terima kasih saya ucapkan kepada para peserta atas partisipasinya dan kepada Pak Bowo yang telah bersedia menjadi pembicara dalam acara webinar Sigma Series sesi ke-13 ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk sekarang dan di masa yang akan datang. Terima kasih Pak Bowo, terima kasih semua kru 5. Terima kasih Pak Bowo. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, kami Astuti sebagai moderator maupun undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bowo. Terima kasih Pak. Terima kasih. Nanti kita bisa diskusi langsung di Palembang ya. Siap Pak Erik. Oke, baik.